Gol! Anak Selo selempang merah, Kaper Koneng ada selempang hitam, Moncong Junior ada di selempang putih. Siapakah yang akan juara satu? Siapakah? Kita lihat. Siapakah? 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 Oh, putih! Merah hitam. Juara satu Moncong Putih Junior. Kemudian juara dua Anak Selor. Juara tiga Kaper Koneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di channel YouTube Yan Blue 78, channelnya para pecinta pariwisata dan kebudayaan. Alhamdulillah, akhirnya setelah saya kenal lama dengan Bapak Klebun Turin Barat ya Pak Glun ya, Pak Klebun Turin Barat, Haji Nawawi. Dulu kita pernah ungkap sejarah Kaper Koneng ya Pak, Banawari ya, Nawawi, saya sering keliru, Nawawi dengan Abah Nawawi. Kita pernah ngobrol-ngobrol dengan beliau di lapangan Jubuneh ya Pak Jubuneh dulu. Nanti kita akan buat teman-teman yang ingin tahu sejarah perjalanan beliau, kenapa ke Karapan Sapi, itu ada nanti di akhir video ya. Di akhir video nanti akan saya sematkan lagi, kita tayangkan lagi kenapa beliau masuk ke dunia Karapan Sapi. Namun kenapa saya ingin berkunjung ke sini? Yang pertama silaturahmi, Pak Ibun, silaturahmi itu yang paling penting, nomor satu. Kemudian yang kedua, saya ingin bertanya tentang kemenangan kemarin di lomba Karapan Sapi tradisional Piala Bupati Bangkalan 2021. Assalamualaikum Pak Ibun. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Pak Ibun? Kayaknya agak-agak terganggu nih Pak Ibun kesehatan. Masuk angin. Masuk angin. Itu maksudnya dari mana angin itu Bun? Oke Pak Ibun, yang penting Pak Ibun masih sehat ya. Oke Pak Ibun, ini Pak Ibun tentang kemenangan kemarin Pak Ibun di lomba Karapan Sapi tradisional Piala Bupati Bangkalan yang barusan ya Pak Ibun ya, bulan kemarin ya, tanggal 21 dan tanggal 22. Nah ini Pak Ibun, yang pertama yang saya tanyakan, apakah Pak Ibun sendiri itu menyangka tidak Pak Ibun bisa memenangkan masuk dalam jajaran 6 besar sebagai juara di Piala Bupati kemarin Pak Ibun? Ya sangat ingin menang karena kami trennya masih bagus. Karena waktu di tren itu lapangan masih bagus. Ya. Masih terang, nggak hujan. Tidak hujan, istilahnya juga tidak becek. Tidak becek. Itu berangkat dari rumah itu ya berangkat menang gitu karena trennya bagus. Istilahnya hasil trenan kemarin yang kemarin-kemarin, wah ini saya menang nih dengan sekon kan berapa sekon, 17 berapa kemarin Pak Bun? 17,6 rata, stabil di situ Pak Bun ya, kanan kiri. Kemudian Pak Bun, kalau setelah di lapangan karena hujan hari Sabtunya itu ya masih rusak sekonan itu, agak down nih. Waduh, kan sempat diguyur hujan semalaman di Bangkalan. Masih pertamanya itu 18 lebih sekolnya itu. Waktu di tren sebelum acara ya Pak Ibun ya. Nah ini merasa, waduh 18. Ini ada pikiran berubah kami. Ada kekhawatiran nih. Ada kekhawatiran. Nah kekhawatirannya melihat tim siapa nih sehingga, waduh tim ini sekolnya. Karena punya kami itu di tren sekolnya tinggi gitu. 18 Pak Ibun ya. 18 lebih. Karena sedangkan di setren hari-harinya itu cuma 17,6 gitu. Tahu-tahu ketika hari jadinya 18 lebih. Iya. Ini diakibatkan ke lapangan atau gimana Pak Ibun? Ya lapangan gitu. Lapangan Pak Ibun ya. Nah, menurut Pak Ibun waktu di lapangan pada hari Minggunya itu Pak Ibun sempat waspada ke tim mana nih Pak Ibun? Kalau boleh tahu. Waspada, wah ini di poolnya Pak Ibun ya, pool B ya. Pool B ya. Di pool B itu yang paling mengkhawatirkan. Nah, ini harus hati-hati dengan tim ini. Kalau kami enggak, Pak. Nggak ada ya Pak Bun ya? Kalau sama bintang pesawat itu sekolnya sama. Oh, dengan punya Ajoyo? Iya, waktu di tren. Kalau secara kompetitor, persaingan tidak ada yang mengkhawatirkan? Nggak ada. Cuman lapangan aja yang mengkhawatirkan? Iya. Oh gitu Pak Bun. Nah, setelah masuk ke final nih Pak Bun, itu berharap juara satu atau sudahlah saya nggak mungkin juara satu karena posisi kan di tengah waktu itu. Ini sudah diprediksi tidak oleh Pak Ibu sendiri? Sudah diprediksi. Gitu ya Bun ya.
udah diprediksi. Biasanya gandengannya sapinya Pak Ebun ini matek kemana? Perah apa putih Pak Ebun? Sama nggak matek. Sebenarnya nggak matek, Iya. tapi kalau sudah dihitam beda cerita ya. Iya, beda cerita. Seandainya kata ditaruh di selempang merah atau selempang putih, mungkin beda juga cerita. Mungkin bisa juara satu, mungkin begitu Pak Ebun ya. Iya. Nah ini Pak Ebun, ini gandengan satu pasang punya Pak Ebun atau gandeng-gandeng? Soalnya saya waktu di lapangan menyiarkan nih teman-teman, tahu-tahu Haji Yunus datang, dia bilang ke saya, itu gandeng bintang 9, bener nggak? Iya, bener itu punya Haji Yunus. Oh gandeng-gandeng dengan Haji Yunus. Udah 2 kali gandengan. Ah, Karena ini Haji dua. Yunus akrab mulai dulu kami. Oh dengan Haji Yunus. Iya, bukan masalah sapi, mulai dulu udah kayak saudara gitu. Oh, dengan Haji Yunus. Nah, diputuskan untuk gandeng-gandeng. Awal gandeng-gandeng di mana nih Pak Ebun? Katol itu. Waktu di Katol kan juara 1 Juara 2. juara 2 bawah ya Pak Ebun ya. Kan waktu PCJ di tengah. Oh iya sama. Nasibnya selalu di tengah nih Pak Ebun. Iya. Nah, ini Pak Ebun. Memutuskan untuk gandeng-gandeng dengan Mbak Yunus itu kapan Pak Ebun? Pasti yang sebelum Katol kan? Iya, sebelum Katol. Nah, itu memutuskan tuh gimana Pak Ebun? Dulu itu Pak Haji Yunus kan sapinya Haji Thohir. Piala Presiden tahun 2020 itu dipinjam Haji Nor. Haji Nor itu Piala Presiden gak ada gandengnya, gandeng punya kami. Sebentar. Awalnya kan punya dari Haji Thohir, Haji Thohir, dipegang oleh Haji Nor. Haji Thohir ke Haji Nur. Iya. Oh gitu. Dipinjam mungkin. Oh, dipinjam. Dibeli apa enggak gitu. Iya, terus. Haji Nur punya punya plang di Piala Presiden, nggak punya gandengan, gandeng punya kami. Kapar Koneng. Jadi digandeng dengan pilih Hajar Bos. Hajar Bos. Untuk persiapan Piala Presiden 2020. Kemudian terus gagal waktu itu di antara sini hari Jumat, hari Sabtu. Sapinya Pak Ebun Iya. diantar kembali ke sini. Di sini, yang satunya lagi antar ke Senggaku rumah Haji Thohir. Waktu itu besarnya udah berapa? Memang kecil besar, cuma enggak seberapa. Sekarang kan jauh. Sudah besar sekarang kan udah 2 tahun ya Pak Ebun ya, udah 2 tahun. Kemudian Pak Ebun? Apa? Kemudian itu kan udah nggak ada lagi. Akhirnya punya Yunus itu kan dari Haji Thohir kasih Haji Yunus. Kami ngeter di Sengkakung. Yunus tuh bilang, Mbak, yang punya terima sampean tahun 2020 ada di rumah kami, masih kurus. Rawat Nus yang bagus, nanti kalau bagus terpunya kami, karena dulu pernah gandeng punya kami untuk persiapan Piala Presiden. Oh gitu. Udah sedang sehat, ditelepon sama kami di Katol. Di Katol. Nah baru ketemunya di situ. Nah ini cocok nih kayaknya gitu ya Bun. Di tren itu di Katol itu di kanan tuh 77. Di selempang putih 77. Di tren selempang merah itu 75 waktu itu. Asik waktu itu. Iya. Memang langsung cocok. Berarti sapi yang ada di Haji Yunus yang sekarang gandeng itu dulu pernah ada di Hajar Bos, Haji Nur. Punya Haji Thohir itu. Iya, cuman dipinjam Haji Nur. Iya. Ya kan? Iya. Kemudian balik lagi lah. Balik lagi. Sekarang ada di Haji Yunus. Sekarang jadi gandengannya punyanya Pak Ebun Nawawi. Iya. Nah, apakah kedepannya nih, maaf nih, ini kan sudah juara 2 kali Pak Ebun. Udah juara 2 kali, di Katol juara 1 bawah ya Pak Ebun, 1 bawah. Kemudian di Piala Bupati kemarin juara 2 bawah, juara 3. Juara 3 apa juara 2 Pak Bun? Juara 3, karena di tengah. Oh iya juara 3. Kalau juara 3 atasnya Haji Uyung ya. Juara 3 bawah. Ini kan sudah prospek Pak Bun. Apa masih terus gandeng-gandeng? Pak Ebun tidak ingin ada rasa memiliki Pak Ebun. Mana? Ya sekarang kalau ada kerapan sapi kan lembaga Yunus. Oh gitu. Ya, karena Haji Yunus kan kayak saudara.
Jadi kalau waktu dipegang Pak Ebun di Kaper Koneng ini sudah 2 kali. Iya, 2 kali. Kalau ada karapan sapi apakah atas nama Kaper Koneng atau Bintang 9 nanti? Bintang 9. Gantian ya. Gantian. Jadi Haji Yunus sekarang yang pegang. Sebelum melanjut oh ya Pak Ebun, sebelum melanjutkan obrolan, gimana kalau kita ke kandang Pak Ebun lihat-lihat jagoannya Pak Ebun? Berarti yang di sini punya Haji Yunus masih ada di sini Pak Ebun? Enggak, di rumah sendiri. Oh, cuma sendiri. Sekarang ada berapa pasang nih Pak Ebun? Cuma 3 biji sapi ya. Oh, tiga ekor ya? Iya, 3 ekor. Itu sudah pasangan belum? Belum. Belum. Kita lihat Pak Bun ya. Iya. Yuk, ayo Pak Bus. Kita Cuma lihat. kandangnya jelek. Nah, yuk. Oke, kita mau ke kandang nih. Pak Bun ada di depan saya. Ini kandangnya Kaper Koneng. Kita lihat jagoannya yuk. Oh, ini nih kelelesnya. Kelesnya Kaper Koneng nih. Ini yang dipakai kemarin yang mana Bun? Yang kanan apa yang kiri Bun? Yang itu yang besaran itu. Oh yang sini Bun ya? Iya. Yang sebelah mana nih? Selatan ya? Selatan. Pas selatan ini Mas Bor. Ya kelihatan nggak? Oke kita ke kandangnya Kaper Koneng. Tapi jelek Pak kandangnya dua. Udah apa-apa yang penting prestasinya Bun. Nanti banyak orang. Oh ini di depan kita kandang dari tim Kaper Koneng. Saking hobinya biar kandangnya jelek. Oh ini jagoannya. Nah ini sudah 3 ekor. Ini kandeng sama ini kandengnya Pak. Gimana Ini Pak? kandeng sama ini. Ayo Pak Bun ya, saya duduk sini. Gimana Pak Bun? Ini kandengnya sama ini. Ini sama gandengan sama ini. Oh yang ini Mas Bor, kelihatan nggak ya? Nah nih, yang ini gandengan sama Nah, itu. yang ini Pak Bun. Yang gandeng dengan punya Abah Yunus yang mana Pak Bun? Itu. Oh itu Mas Bor. Iya, iya. Oh ini nih yang gandeng-gandeng dengan Abah Yunus. Oh gede ya? Berapa meter itu ukuran Pak Bun? Tinggi badannya kecil cuma kakinya itu panjang itu kecil. Oh iya kakinya. Lonjor ya keren Madura, lonjor. Datuk. Dikasih nama siapa nih Pak Bun? Hah? Ada namanya enggak Yun? Mana? Yang ini ada namanya enggak? Ya Kaper Koneng itu. Oh tetap nama tim ya Kaper Koneng. Oh gitu. Oke. Nah ini suasana kandang dari Kaper Koneng sederhana tapi prestasinya. Karena lomba itu tidak melihat kandang. Kalau melihat kandang Sonar Muda yang selalu menang karena dia kandang termewah sampai sekarang belum ada yang ngalahin. Gitu ya Pak Bun ya. Loh, Ini lebih baru itu Pak. Gimana Pak Bun? Ini sampai baru yang baru beli. Yang mana? Oh yang ini Pak Bun. Yang tanggal 5 itu. Oh yang barusan ini Pak Bun. Iya. Yang dari mana Pak Bun? Karno Tanding. Oh ini bekas Karno Tanding. Iya. Ini penekat apa pemagar Pak Bun? Serba bisa tuh kanan kiri. Oh serba bisa. Penekat bisa, mager bisa itu. Ini karena punya Karno Tanding yang asli Pak Bun. Iya. Yang dulu ini pernah dirawat dari kecil. Iya. Ini yang dijual. Oh. Orangnya meninggal. Kena COVID. Yang punya. Iya. Oh alah, karena pas dijual. Sama saudaranya dijual. Oh. Kalau yang ini Pak Bun, dapat dari mana ini Pak Bun? Di Haji Tayyib Sampang. Yang ini Pak Bun. Iya. Dari Haji Tayyib Sampang. Iya. Sekarang sudah jadi gandengan nih Pak Bun Jadi ya. gandengan. Jadi kebanyakan yang jadi penekat sama pemager yang mana nih Pak Bun? Ini tetap pemager terus. Ini jadi pemager. Iya. Sekarang yang dari Karno Tanding jadikan Penekat. penekat Pak Bun ya. Sementara speed yang didapat Pak Bun, kecepatannya dapat berapa Pak Bun kalau? Pertama yang dibeli itu 78, 79 di Manggalang. Sekarang Pak Bun? Nah, sekarang lama nggak di tren. Kenapa Pak Bun? Kok lama nggak tren? Masih capek. Orangnya Pak Bun? Iya. Oke Pak Bun, terima kasih. Yuk kita kembali lagi ke tempat tadi Pak Bun. Iya. Yuk kita geser lagi Mas Bor. Bareng Pak Bun kita ngobrol-ngobrol lagi di sana. Yuk. Nah, pertanyaan terakhir Pak Bun. Pertanyaan terakhir nih Pak Bun. Nah, kalau seperti itu perawatannya gimana nih Pak Bun? Mohon maaf kalau boleh nih Pak Bun kita tetap tayangkan. Kalau tidak boleh nanti saya potong videonya. Pertanyaan saya ini. Masalah biaya dan perawatan dan hadiah. Enggak biasa itu Pak. Apakah hadiahnya dibagi 2 dijual? Atau nanti setiap atas nama Pak Ebun hadiahnya diambil Pak Ebun atau gimana nih Pak Bun? Kalau boleh tahu. Diambil saya gitu Pak. Oh diambil Pak Ebun atas nama siapa? Itu diambil nanti yang Nanti kalau Yunus sukses diambil Yunus. diambil Yunus.
Kalau masalah perawatan, itu tanggung jawab penuh ke Anda, Pak Ibun? Iya, tanggung penuh. Cuma kan punya kami kan tak banyak habis telurnya itu, Pak. Memang berapa habisnya telur? Kalau habisnya lebih besar ya, Bu? Lebih besar, coba rutin tiap malam. Heeh. 11, 15 gitu. Wih. Itu Kalau kurang 10 hari, iya, ya, Bun. dia itu kurang 12 hari perlombaan, kami itu ditambah sampai 35 gitu. Ya masuk sedikit, Pak Ibun. Dikit, karena ada racikannya itu. Pak. Tapi yang mengkondisikan Pak Ibun kan ada yang sampai 75, Ada yang 100 lebih. Ada yang 100 lebih menjelang lomba itu. Iya. Tapi milik Pak Ibun ini termasuk irit ya. Irit. Jadi hariannya 13, 15, 15, 11 ada gitu. ya belasan lah ceritanya. Tapi kalau 1 minggu menjelang lomba baru nih, Kurang 10 hari, 12 hari. itu pun masih hitungan sedikit 35. 55. Ya enak irit, Bun. Nggak ngabisin apa? Uang banyak. Dapat mana uang kami itu? Iya Pak Bun. Nah, ini harapan kedepannya Pak Bun. Harapan kedepannya untuk karapan sapi khususnya di Pulau Madura nih Pak Bun. Mungkin Pak Bun ada harapan yang bisa disampaikan peristiwa kemarin nih Pak Bun. Pelepasan sampai 2 kali, Pak, 2 hari. Ini sama kami kalau ada lagi karapan sapi ke depan harus ada rapat. Karena rapat pelepasan karapan sapi. Mulai nakal nih ceritanya. Mulai nakal sekarang karena sampai 2 hari. Yang 2 harinya itu bikin capek, Pak. Kalau selain bikin capek, kalau 2 hari itu juga menambah pengeluaran berarti ya, Bu? Menambah biaya. Menambah biaya pastinya ya Pak Bun ya. Jadi harapannya ke depan Harus ada rapat lagi. harus ada rapat perbaikan nih Pak Ibun. Perbaikan. Oh gitu. Nah, menurut Pak Ibun, pertanyaan terakhir bener nih. Penyebabnya kemarin itu apa sih Pak Ibun? Kok begitu lama gitu ngelepas itu penyebabnya apa sih Pak Ibun? Ya mungkin tukang lepas itu main gitu gimana gitu. Iyalah kurang lebih seperti itu. Iya. Oh, kalau dari hitungan mungkin ada kadang-kadang skon itu mau dilepas cepatan biar gak kalah. Oh, Gak cepet kalah gitu, main terus. taktik lah ya. Taktik. Oh alah. Jadi untuk kedepannya harapannya Pak Ibun Ingin ada rapat lagi. ingin ada rapat lagi Untuk pelepasan kerapat sapi itu. untuk perbaikan untuk kedepannya. Untuk kedepannya. Oh gitu. Nah itulah teman-teman obrolan saya dengan Abah Nawawi selaku Kelebun atau Kepala Desa Turin Barat di masuk kecamatan apa? Konang. Oh masuk Konang sini ya, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Pemilik dari tim Keper Koneng yang kemarin waktu di Katol juara 1 golongan bawah Ibu ya. Iya. Kemudian waktu di Bangkalan juara 3 golongan bawah karena selalu dapat di tengah. Semoga nanti kedepannya gacuannya jagoannya Bunturin dengan Abah Yunus ini selalu bergandengan mesra dan bisa menyabet juara dan mungkin terjeleknya tetap ada di posisi 6 besar. Begitu ya Bun ya. Yaudah itu aja obrolan saya dengan Pak Ibun. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel ini. Request Anda sudah saya kabulkan. Perjuangan saya ke sini luar biasa berat. Karena 40 kilo. 40 kilo. Dari Bangkalan sini 40 kilo. 40 kilo. Tuh, dengar tuh. 40 kilo bayangin. Itu kalau jalannya jalan kayak jalan tol sih nggak masalah 40 kilo. Ini jalannya Pak Ibun bisa digambarin jalannya Pak Ibun? Jalannya gelombang-gelombang gitu. Sampai tahun 2022 mulus ya Bun. udah dimulai, udah ada dana. Sudah ada dana. Oh, alhamdulillah. Tinggal kerja. Tinggal eksekusi Pak Bun ya. Sampai knalpot saya copot tuh satu. Copot. Tapi untung tadi sudah dapat tali untuk sementara. Ya udah saya nggak mau ngomongin sepeda motor saya. Setidaknya teman-teman tahu perjuangan saya untuk datang ke sini ini 40 kilo Pak Bun ya. Perjalanan saya 40 kilo dari Bangkalan ke Durin Barat ini luar biasa pengalaman. Tapi pemandangannya keren Pak Bun. Pemandangannya bagus, banyak sawah ini yang bikin ya kalau dibilang capek, cuman diobati oleh pemandangan tadi dan yang terakhir bisa ketemu dengan Pak Ibun Abah Nawawi ini. Capeknya agak hilang, apalagi tadi sudah diisi bensin. Makan tadi. Ya udah itu aja informasi yang dapat saya berikan teman-teman. Jangan lupa jika suka dengan channel ini untuk mensubscribe dan memencet tombol lonceng di sebelah tombol subscribe. Well, thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo dadah, yo bye bye. Bye Bun, dadah bye Bun. Ke teman-teman bye Bun. Sukses buat Kapar Koneng, Kelebun Turin Barat. Untuk ke depan. Amin. Sukses terus gandeng-gandengnya. Bye.